أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu mana dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan tidaklah mereka menganiaya kami, dan kan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Dalam perjalanannya bersama Musa menuju bukit, katakanlah menuju bukit Tur di Sinai. Mereka yang kelaparan, mereka yang kehausan, Allah datangkanlah kepada mereka. Yang pertama, awan sebagai naungan agar mereka bisa melanjutkan perjalanan dalam keadaan tidak diserang terik matahari sehingga menyebabkan dehidrasi pada tubuhnya. Lebih dari itu, Allah berikan protein dalam perjalanannya, baik nabati berbentuk manna maupun hewani dalam bentuk salwa, agar mereka bisa menikmati makanan yang terbaik, tersehat, dan paling tepat untuk dikonsumsi pada saat itu. Dan semua itu rezeki dari Allah. Tetapi akhirnya mereka tidak bersyukur. Bukan Allah yang menzalimi mereka, tapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Ini nikmat lain yang Allah perlihatkan, yang ketujuh, yang mereka sia-siakan. Tetapi mereka pada akhirnya zalim terhadap nikmat itu. Silakan Ustaz Deden. Ini nikmat yang bersifat materi lagi. Setelah berulang kali diterima taubatnya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan lagi dua nikmat. Pertama nikmat naungan, yang kedua nikmat makanan. Dan naungan ini tidak perlu pasang AC, tidak perlu bikin rumah. Allah berikan naungan dari awan. Dan juga makanan pun juga tidak harus mencarinya, tetapi Allah turunkan makanan yang paling bergizi, makanan terbaik. Tetapi karena semua fasilitas dari Allah itu tidak cocok dengan hawa nafsu mereka, mereka tidak bersyukur. Kami pengennya begini, wahai Musa, nggak begini. Wa ma zalamuna, dengan perbuatan mereka yang tidak bersyukur itu, tidaklah sama sekali mereka menzolimi kami, tetapi justru mereka sedang menzolimi diri mereka sendiri, sedang merusak hidup mereka sendiri. Dengan tidak bersyukur, mereka tidak sedang membahayakan Allah, tapi justru dengan tidak bersyukur, mereka sedang merusak hidup mereka sendiri. Ini ceritanya dalam perjalanan panjang selama 40 tahun. Dalam surah Al-Ma'idah disebutkan, yatihuna fil ardi arba'ina sana. Mereka bersama Nabi Musa tersesat menuju sebuah tujuan, yaitu Al-Ardul Muqaddasah. Ini pun juga tersesat sebagai bentuk azab dari Allah untuk mereka yang tidak mau mengikuti perintah Allah. Akhirnya mereka tetap berangkat, pada mereka tidak mau berangkat karena alasannya di sana itu banyak orang-orang kuat dan zalim yang tidak bisa dikalahkan. Mereka takut, tetapi akhirnya mereka berangkat, dan walaupun mereka berangkat, tidak kunjung sampai ke tujuan itu. Nah, bagaimana mereka hidup selama bertahun-tahun itu bersama Nabi Musa, sementara mereka tidak punya rumah, mereka tidak punya mata pencarian karena terus berjalan. Maka naungannya Allah sediakan awan ketika siang hari sehingga tidak kepanasan. Kemudian untuk makanannya Allah berikan makanan terbaik. Tetapi
mereka tetap tidak bersyukur. Tetap saja berlaku zalim. Apa Kang Boni? Teraniaya yang paling sederhana adalah kecewa, Ustaz. Jadi ada hal yang sederhana seperti kita diajak makan sama teman, udah ditraktir, dibayarin, makanannya datang, tetap aja nyari yang nggak ada. Kalau ada kerupuk ini enak, ini menghilangkan nikmat yang ada itu. Iya. Jadi kebayang. Iya, jadi itu orang apa, Amin? Orang yang nggak pernah bisa menikmati nikmat hari ini. Iya, Babi. Jadi aku kadang mikir teraniaya yang sederhana itu emang kecewa. Dan kecewa itu kita sendiri yang ciptain. Pada si yang ngundang kita tuh nggak pernah berusaha untuk ngecewakan kita. Dia kasih makanan yang terbaik, tempatnya enak, makanannya juga enak. Kita tetap aja nyari yang nggak ada di situ. Kalau ada kopi ini nikmat. Sehingga tidak bersyukur tentang apa yang ada. Sehingga kalau ada makanan yang paling bertauhid itu adalah mensyukuri makanan yang ada. Dan tetap merasa puas, tercukupkan dengan yang apa ada. Jadi nggak akan, kan akhirnya bentuk kita tidak bertauhid itu salah satunya kita menghilangkan nikmat yang ada di depan mata. Jadi aku kebayangin makanan mana dan salwa aja, kayaknya ini enak banget gitu. Datangnya dari langit, gak perlu usaha didatengin gitu. Tinggal dicampur sama air, nikmat gitu kayak apalagi ya tadi ngebayangin betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mungkin aku juga tidak bersyukur atas itu. Baik.